Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Agustina Putri Utomo. Saya dari kelas B. Saya dengan NPM 225030040. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai pengelolaan kawasan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bayangkan sebuah sekolah dengan perpustakaan yang tidak hanya berisi buku, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai perangkat teknologi, seperti komputer, tablet, dan juga proyektor. Bayangkan juga, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan juga di mana saja melalui perangkat yang mereka punya. Nah, bagaimana kita dapat mewujudkan visi ini? Jawabannya terletak pada pengelolaan kawasan pembelajaran yang efektif. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan kawasan pembelajaran, serta membahas berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya. Sebelum lanjut dalam kawasan pengelolaan pembelajaran ini, kita bahas dulu yang pendahuluannya. Nah, pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan juga supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan juga pelayanan media. Nah, pembauran perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan juga non-cetak, sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dalam kurikulum. Dengan semakin rumitnya praktek pengelolaan dalam bidang teknologi pembelajaran ini, teori pengelolaan umum mulai diterapkan dan diadaptasi. Teori pengelolaan proyek mulai digunakan, khususnya proyek desain pembelajaran. Teknik atau cara pengelolaan proyek-proyek terus dikembangkan dengan meminjam dari bidang lain. Tiap perkembangan baru memerlukan cara pengelolaan yang baru pula. Kemudian, keberhasilan sistem pembelajaran jarak jauh bergantung pada pengelolaannya, karena lokasi yang menyebar dengan lahirnya teknologi baru, dimungkinkan tersedianya cara baru untuk mendapatkan informasi. Akibatnya, pengetahuan tentang pengelolaan informasi menjadi sangat potensial. Dasar teoritis pengelolaan informasi berasal dari disiplin ilmu informasi. Pengelolaan informasi membuka banyak kemungkinan untuk desain pembelajaran, khususnya dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran yang dirancang sendiri. Kalau tadi kita sudah membahas pendahuluan dari sebuah kawasan pengelolaan pembelajaran, maka kali ini kita akan membahas pembagian kawasan pengelolaan pembelajaran. Nah, kawasan pengelolaan pembelajaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengelolaan proyek, dan yang kedua itu ada pengelolaan sumber, yang ketiga ada pengelolaan sistem penyampaian, yang keempat ada pengelolaan informasi. Baik, kita akan membahas kawasan pengelolaan pembelajaran yang nomor 1, yaitu pengelolaan proyek. Nah, pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan. Pengelolaan proyek berbeda dengan pengelolaan tradisional, line and staff management, karena yang pertama, staf proyek mungkin baru, yaitu anggota tim untuk jangka pendek. Yang kedua,
itu pengelola proyek biasanya tidak memiliki wewenang jangka panjang atas orang karena sifat tugas mereka yang sementara. Dan yang ketiga, yaitu ada pengelola proyek memiliki kendali dan fleksibilitas yang lebih luas dari yang biasa terdapat pada organisasi garis dan staf. Para pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek yang lain. Peran pengelola proyek biasanya berhubungan dengan cara mengatasi ancaman proyek dan memberi saran perubahan internal. Lalu, kawasan pengelolaan pembelajaran yang kedua yaitu adalah pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber ini mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencakup personil keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan juga sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran mencakup semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan pengembangan. Efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan dua karakteristik penting dari pengelolaan sumber. Selanjutnya, kawasan pengelolaan pembelajaran yang ketiga yaitu pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan pengendalian, cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan antara medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan sebuah informasi pembelajaran kepada para pembelajar. Nah, pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras atau lunak dan dukungan teknis terhadap pengguna maupun juga operator. Pengelolaan ini juga memperhatikan permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur dan pelatih. Nah, keputusan pengelolaan penyampaian ini sering bergantung kepada sistem pengelolaan sumber. Kawasan pengelolaan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah pengelolaan informasi. Nah, kawasan pengelolaan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat yaitu pengelolaan informasi. Nah, pengelolaan informasi ini meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pentingnya pengelolaan informasi ini terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan juga aplikasi desain pembelajaran. Lalu, materi selanjutnya yaitu ada kecenderungan dan permasalahan dari kawasan pengelolaan pembelajaran. Nah, kecenderungan terhadap peningkatan dan pengelolaan kualitas dari dunia industri nampaknya akan menyebar ke dunia pendidikan. Jika demikian, hal tersebut akan membawa dampak kepada kawasan pengelolaan, sintesa dan difusi inovasi, teknologi kinerja, dan pengelolaan kualitas dapat menjadi alat yang ampuh untuk perubahan organisasi. Mengurangi hal ini akan menjadi tantangan bagi para pengelola untuk menggunakan sumber-sumber yang ada sekarang secara lebih baik. Penggabungan antara sistem informasi dan pengelolaan akan berkembang dan berpengaruh terhadap teknologi pendidikan. Dalam pengertian
bahwa pengambilan keputusan pengelolaan akan menjadi semakin bergantung pada komputerisasi informasi. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian teknologi pendidikan dalam kawasan pengelolaan pembelajaran. Persoalan-persoalan dalam bidang teknologi pembelajaran muncul akibat pengaruh aliran perilaku dan berpikir sistematik behaviorisme, serta aspek humanistik dari teori komunikasi, motivasi, dan juga produktivitas. Metodologi dan teori pengelolaan telah banyak diaplikasikan baik pada berbagai bidang pengelolaan dan koordinasi proyek atau sumber, maupun secara lebih luas dalam mengelola perubahan. Sebagian besar prinsip-prinsip pengelolaan berasal dari administrasi bisnis dan hanya teori dan penelitian pengelolaan dihasilkan oleh komunitas teknologi pendidikan. Pengaruh yang paling menonjol pada bidang pengelolaan ini berasal dari para praktisi teknologi pendidikan, bukannya dari para teoritisi. Menurut Geer, tahun 1922, selama bertahun-tahun praktek dalam pengelolaan perpustakaan, pusat sumber belajar, pengelolaan proyek, atau pengelolaan sarana telah membangun landasan teknis dewasa ini. Yang terakhir yaitu ada penerapan kawasan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama itu ada studi kasus dan contoh nyata. Nah, contohnya itu ya di sekolah A, bagaimana sekolah ini berhasil meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mengimplementasikan sistem manajemen pembelajaran berbasis cloud. Sementara di perusahaan B, bagaimana perusahaan ini menggunakan teknologi virtual reality untuk melatih karyawan barunya secara lebih efektif dan efisien. Nah, tujuannya membantu dan memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan memahami bagaimana teori ditetapkan dalam praktik. Lalu yang kedua, itu ada tantangan dan solusi. Nah, contohnya itu yang tantangan, bagaimana mengatasi resistensi guru dalam mengadopsi teknologi baru dalam pembelajaran. Yang solusi, pelatihan yang komprehensif, dukungan teknis yang memadai, dan pengembangan komunitas praktik guru. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pembelajaran tidak hanya tentang kesuksesan, tetapi juga tentang mengatasi hambatan. Nah, yang ketiga yaitu ada tren baru dalam pengelolaan kawasan pembelajaran. Contohnya, pembelajaran personalisasi. Bagaimana tentang teknologi AI atau Artificial Intelligence ini dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Dan ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu bagaimana pengelolaan proyek dapat mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna. Tujuannya menginspirasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, yang terakhir ada dampak pengelolaan kawasan pembelajaran yang efektif. Contohnya, itu ada peningkatan prestasi siswa. Bagaimana pengelolaan yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa. Sementara di efisiensi biaya, ada bagaimana pengelolaan yang efektif dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan nilai tambah dari pengelolaan kawasan pembelajaran yang baik.
Baik, saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Pengelolaan teknologi pembelajaran merupakan suatu proses integral yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi untuk menjamin keberhasilan sistem pembelajaran jarak jauh. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan proyek, sumber, sistem penyampaian, dan juga informasi, yang semuanya saling terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Dengan kemajuan teknologi ini, pengelola dituntut untuk lebih inovatif dalam mengelola sumber daya dan menerapkan strategi yang dapat mengoptimalkan kualitas pembelajaran. Tantangan utama bagi pengelola adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat di dunia pendidikan. Sampai juga kita di penghujung presentasi. Kita telah membahas berbagai aspek pengelolaan, termasuk pengelolaan proyek, sumber, sistem penyampaian, dan juga informasi. Semua ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat memfasilitasi implementasi kurikulum yang lebih efektif yang dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa. Saya berharap bahwa materi ini dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang telah dibahas tadi dalam praktik sehari-hari. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.